Cerita ini berawal ketika Rahman diterima sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit, namun hal yang membuatnya menjadi agak ragu adalah mengenai penempatannya. Jika hanya di luar kota sih, dia masih bisa ya, tapi ini udah di luar pulau. Awalnya Rahman ini ingin menolak dan mengajukan permohonan untuk tetap bisa berada di Pulau Jawa saja. Diskusi dengan sang istri, akhirnya Rahman ini menyetujui hal tersebut. Nanti kalau udah cukup lama, kan bisa balik lagi ke Pulau Jawa gitu ya. Jadi ternyata dia ini setuju nih buat pergi keluar pulau. Namanya juga saat itu, si Rahman ini adalah karyawan baru. Jadi harus sadar diri dan gak bisa banyak meminta, menuntut terlalu banyak. Paling gak itulah isi kepala Rahman pada saat itu. Mengingat Rahman adalah karyawan baru, namun posisinya udah lumayan tinggi. Dia pun diberikan beberapa fasilitas untuk bekerja di Pulau Sumatera. Nah, salah satunya adalah rumah, jadi ini semacam rumah dinas. Singkat cerita, Rahman pun sampai di rumah dinas tersebut. Dia disambut oleh Jaka, karyawan yang udah lama berada di rumah dinas tersebut. Saat masuk ke dalam rumah dinas, awalnya Rahman ini dibuat takjub oleh perusahaannya itu, karena memberikan rumah dinas yang cukup besar, meski gak tingkat. Tapi rumah itu bisa terbilang luas, terdiri dari 5 kamar, 3 kamar mandi, dapur, ruang TV, ruang tamu, juga ruang keluarga. Namun dari sekian banyaknya ruangan yang menempati di situ ataupun yang tinggal di situ hanyalah Jaka seorang. Padahal karyawan dari perusahaan itu sangat banyak. Rahman gak mau ambil pusing. Rahman pun langsung istirahat ke kamar yang sudah disediakan oleh si Jaka yang udah dibersihin duluan. Dan gak lupa dia itu ngabarin anak dan istrinya yang tinggal di Bandung. Saat itu masih pukul 2 siang. Karena badan yang lelah, lantaran perjalanan dari bandara menuju perkebunan itu cukup jauh, sekitar 3-4 jam. Jadilah Rahman ini baru kebangun pas sudah isya. Rahman pun memutuskan mandi dan kemudian makan malam. Gak diduga saat Rahman menuju ke dapur, ternyata di sana sudah ada Jaka yang sedang berada di meja makan dan sedang main handphone. "Wah, udah bangun mas, ayo makan dulu. Ini saya masak sendiri," kata si Jaka. Rahman pun hanya tersenyum dan mengangguk tanda iya. Ternyata Jaka menunggu Rahman untuk makan malam bersama. Sebagai tanda perkenalan, Jaka itu memasak makanan enak malam itu. By the way, Jaka ini masih muda. Umurnya sekitar 24 tahunan, sedangkan Rahman saat itu sudah berusia 34 tahun. Sambil makan, mereka ini berbincang-bincang mengenai pekerjaan dan hal lainnya. Singkat cerita, malam pun berlalu cukup cepat. Tanpa dirasa sudah jam 12:30 malam, Rahman pun berpamitan kepada Jaka untuk kembali ke kamarnya. Karena besok hari Senin dan dia nggak boleh terlambat sebagai anak baru di situ, Rahman pun tidur dengan lelap. Dia terbangun sekitar jam 5:30 pagi saat sudah selesai mandi dan asik ngopi sambil nunggu jam pergi kerja. Pintu rumah itu mendadak digedor cukup keras. Penasaran, Rahman pun langsung menuju ke pintu dan membukanya. Ternyata yang mengetuk itu adalah Jaka. "Dari mana Jaka?" "Dari rumah temen, mas. Maaf ya nggak ngabarin masnya, gak anak kemarin mau bangunin masnya lagi tidur. Jadi saya keluar aja, dan kebetulan tadi malam hujan, jadi saya nggak pulang. Kamu pergi jam berapa memangnya?" "Saya pergi dari sore, mas. Biasa kencan dulu sama pacar. Aku masuk dulu ya, mas. Takut telat kerja nanti." Rahman pun mengangguk dan membiarkan Jaka masuk. Di situ Rahman itu benar-benar bingung. Jelaslah pasti bingung ya, karena Jaka itu ternyata keluar dari sore hari. Lalu siapa yang memasak dan makan malam bersama dengannya, bahkan sambil ngobrol, sampai sekitar jam 12:30 malam. Pekerjaan hari pertama berjalan dengan lancar. Rahman juga berkenalan dengan akrab kepada para karyawan lain, dan juga kepada para mandor. Gak kerasa, sore pun tiba, dan mereka pun balik ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Rahman dan Jaka yang kembali ke rumah dinasnya. Suara azan samar-samar terdengar di telinga Rahman kali itu. Kebetulan Rahman ini bukan orang yang cukup taat, jadi ya azan gak azan, dia gak bakal sholat. Rahman memutuskan untuk mandi ketika azan itu masih berkumandang. Meski dia ini seringkali diingatkan oleh istrinya, jangan suka mandi pas maghrib, pamali lupa, atau maman gak tahu. Rahman pun tetap aja tuh mandi, lagi asik mandi, sambil nyanyi-nyanyi. Pintu kamar mandi pun diketuk. Suara ketukan itu terlihat sopan, pelan. "Ada apa Jaka?"
Tanya Rahman. Teriak dari dalam kamar mandi, tapi nggak ada jawaban. Ya udah, Rahman di situ pun lanjut mandi sambil nyanyi lagi. Tapi sekarang lampu kamar mandinya itu berkedip. Ada apa sih Jaka? Gini nada bicara Rahman cukup tinggi. Saat Rahman bertanya seperti itu, pintu pun digedor kencang, kayak gedoran orang yang marah gitu. Emosi Rahman pun keluar dengan menggunakan handuk. Tapi saat pintu dibuka, di sana nggak ada siapa-siapa. Rahman pun keluar dari kamarnya dan memanggil-manggil si Jaka, tapi tetap aja nggak ada hautan. Akhirnya Rahman ini kembali ke dalam kamar mandi untuk menyelesaikan mandinya. Baru aja dia itu masuk dan melepaskan handuk, bohlam di kamar mandinya tiba-tiba saja meledak. Membuat Rahman terkejut dan buru-buru keluar tanpa menggunakan handuk. Sambil ketakutan tentunya, Rahman pun langsung mengambil handphone dan menelpon si Jaka. Saat diangkat, ternyata si Jaka nggak ada di rumah, melainkan lagi di rumah temannya. Rahman pun merasa cukup panik malam itu. Dia itu nggak bisa mikir apapun selain berharap si Jaka ini cepat balik. Belum sempat mikir untuk memakai pakaian atau meraih handuknya kembali, Rahman mulai mendengar ada suara tangisan dari dalam kamar mandi, dan suara itu terdengar cukup jelas. Mendadak, bulu kuduk Rahman pun berdiri. Tak hanya tangisan, suara itu disusul dengan suara meminta tolong. Rahman takut tapi juga sangat penasaran dari mana asal suara tersebut. Langsung mendekat ke kamar mandi, dan dia pun mengintip. Saat diintip, Rahman melihat sosok perempuan yang sedang duduk di kamar mandi. Sosok perempuan itu mengelus-elus kakinya. Rahman pun melihat ke arah kakinya, dan ternyata ada luka borok yang sudah cukup membusuk. Rahman terpaksa mematung di sana. Dan tetap menyaksikan sosok itu terus mengelus-elus kakinya sambil menangis. Tapi lama-kelamaan, borok di kakinya itu tidak hanya dilus, melainkan kini dia itu mulai menggaruk-garuk borok yang tersebut satu persatu. Boroknya itu semakin terluka, terbuka, dan mulai berjatuhan belatung-belatung dari borok itu. Ketika melihat itu, Rahman ini langsung tersadar. Dan dia pun langsung lari kocak-kacir ke dalam kamarnya. Dia pun ingin rasanya teriak meminta tolong, tapi ya namanya rumah dinas, dan itu berada di tengah-tengah hutan kelapa sawit. Teriakan dia pun tidak akan ada hasilnya. Handphone yang semula Rahman pakai untuk menelpon si Jaka itu masih tertinggal di kamarnya. Dia tidak berani ke dalam kamar, karena toilet tadi ya berada di dalam kamarnya. Karena dia itu takut nanti sosok itu keluar. Sadar kalau dirinya itu tidak pakai baju, mau tidak dia itu harus balik ke kamar. Ketika ingin balik ke kamar, dia itu sementara menggunakan taplak meja untuk menutupi bagian bawahnya. Baru aja dia itu mau masuk ke dalam kamar, Rahman ternyata sudah ditunggu oleh sosok perempuan itu. Dia yang justru kini berada di atas ranjang bedanya. Sekarang sosok itu terlihat wajahnya dan kakinya juga, tapi kali ini tidak ada luka borok. "Bang, sini dulu bang." Tidak tahu pikiran tolol apa yang merasuki si Rahman. Dia justru mendekati sosok perempuan di atas ranjang itu. Lalu saat mulai mendekat, pintu kamar itu tiba-tiba saja tertutup dengan keras. Rahman yang terkejut itu langsung berbalik melihat pintu tersebut dan kembali melihat sosok perempuan itu, yang tiba-tiba saja sosok itu kembali ke wujud semula, berantakan, dan luka boroknya terlihat dengan jelas, membuat si Rahman ini pun langsung merasa mual. Ditambah dengan belatung yang kini juga udah mulai menggeliat-geliat menyebar di atas kasurnya dia. Sosok itu pun kini bukan menangis, melainkan tertawa-tawa, seperti orang yang menang dalam sebuah pertandingan. Gak mau pikir panjang, Rahman pun lari keluar lagi. Ternyata gak sampai di sana, sosok itu pun juga mengikuti Rahman sampai keluar kamar, dan kini dia itu duduk di kursi sambil melambai-lambaikan tangannya. Di situ Rahman pun teriak meminta tolong dan minta ampun kepada sosok itu. Tolong jangan ganggu saya, tolong, salah saya apa sih?" Sosok itu justru malah kembali tertawa, dan gak lama kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja. Merasa cukup aman dan sadar sosok itu udah hilang, Rahman pun buru-buru mengambil pakaian dan mengenakannya di luar kamar. Nah, baru aja selesai menggunakan baju dan celana, suara minta tolong kembali terdengar. Dan kini terdengar di sebelah kanannya dia. Tolong. Rahman yang mendengarnya pun mendadak saja mematung. Saat mematung inilah sosok perempuan itu muncul di hadapan Rahman dengan wajah yang pucat tapi tidak ada borok. Sosok itu menyeringai, tertawa.
Dan kemudian Rahman pun gak sadar apa yang sudah terjadi setelahnya. Pandangannya gelap. Ketika tersadar, ternyata sudah ada Jaka yang berada di sampingnya. Mas, kenapa mas? Kok tidur di lantai? Jaka, aku jadi ganggu Jaka, dari maghrib sampai gak tahu jam berapa. Sialan mas, jadi sebenarnya, itu tuh yang bikin aku itu gak pernah tidur di sini, dan selalu cabut, kalau udah mau maghrib. Di situ, Jaka pun cerita, ternyata dirinya juga dulu sama dengan si Rahman, sering diganggu. Namun, karena dia itu gak mampu untuk bayar kontrakan, atau justru gak mau keluar uang buat bayar kontrakan, Jaka itu selalu menumpang di rumah temannya setelah malam tiba dan balik ke situ ketika udah pagi. Semua karyawan yang tinggal di rumah dinas itu ternyata mendapatkan teror dari sosok yang sama. Dan teror itu semua mulai terasa setelah maghrib. Gak ada yang tahu kenapa bisa seperti itu, padahal rumah itu terlihat bagus dan terawat, tapi gak tahu kenapa begitu angker. Karena gak sanggup, akhirnya Rahman pun memutuskan untuk pindah tempat dan mencari kos-kosan saja, daripada harus diteror setiap malam. Namun si Jaka ternyata masih tetap mau menumpang dari satu rumah ke rumah yang lain, dan tetap pakaiannya ditaruh di rumah dinas tersebut.